Saya merasa bahwa demokrasi itu nggak berdiri dengan sendirinya. Bukan sistem yang jatuh dari langit dan lepas kita menjaganya atau tidak bisa jalan sendiri gitu ya. Kenyataannya nggak demikian. Demokrasi itu hanya sebagus sistem pendidikan yang mendukungnya. Kalau orang nggak tahu dari mana uang berasal, siapapun yang menjanjikan subsidi atau apapun yang gratis pasti akan populer. Maka demokrasi akan segera jatuh ke dalam apa yang disebut populisme. Ya kan? Maka harus ada respect akan ilmu pengetahuan yang bisa menyokong demokrasi itu. Supaya orang tahu duit itu artinya apa gitu kan. Nah untuk itu harus ada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai intelektualitas. Dan saya merasa nilai-nilai yang menjunjung tinggi intelektualitas itu tidak bisa dibuat-buat. Ya, tidak bisa dibuat-buat hanya karena sekolah kita bilang Anda harus pintar. Atau pemerintah kita bilang harus pintar. Hasrat untuk menjadi yang paling intelek, yang paling pintar, itu lahir dari identitas. Dari pemahaman kita akan siapa diri kita sebenarnya. Budaya-budaya yang maju itu bertumpu kepada identitas dia. Bangsa seperti India atau Cina misalnya. Dia tuh selalu tahu bahwa leluhur dia itu adalah orang-orang yang paling menjunjung tinggi intelektualitas, kompetensi, ilmu pengetahuan. Dalam folklore Cina yang bahkan tidak bisa dihapus oleh cultural revolutions zaman Mao Zedong gitu ya. Itu selalu didepiksikan bahwa leluhur orang Cina itu yang umurnya 5.000 tahun itu adalah yang paling cemerlang. Cara dia milih mantu misalnya adalah yang paling scholarly gitu ya. Orang Yahudi misalnya yang punya representasi yang gak masuk akal di dalam pemenang Nobel gitu misalnya ya. Anda bisa suka atau tidak suka, tapi cara dia milih mantu misalnya itu lebih daripada orang kaya. Dia milih yang hafal Taurat. Orang India juga demikian gitu loh. Tapi saya merasa ada yang hilang dari Indonesia. Penghargaan kita akan nilai-nilai intelektualitas leluhur kita yang sebagian besar hilang karena adanya penjajahan selama ratusan tahun di situ. Membuat kita tidak sadar bahwa leluhur kita itu pernah menguasai setidaknya beberapa sektor ilmu pengetahuan. Tapi kita degradasi itu sebagai hal-hal mistis seperti itu ya. Kita bicara tentang Nyai Roro Kidul misalnya. Nyai Roro Kidul itu dianggap sebagai dongeng nenek tua, dia pakai baju hijau, udahlah itu logika yang mistis lah seperti itu ya. Tapi inti dari leluhur kita memaknai Nyai Roro Kidul itu bukan masalah dia mitos atau bukan, itu adalah personifikasi dari laut yang membuat orang tahu caranya memitigasi bencana. Karena cerita itu diturunkan turun-temurun lewat personified gods seperti itu Nyai Roro Kidul. Gini Mas ya. Pertama kali orang tahu bumi itu mekanismenya seperti apa. Itu enggak serta-merta tiba-tiba orang tahu bahwa volcano itu hasil dari gesekan dua lempeng tektonik misalnya ya. Dulu tuh orang memaknai bumi atau kulit bumi ya, itu seperti jeruk yang sedang mengering tuh. Jadi ketika jeruk makin mengering gitu ya, dia kehilangan massa. Dan dia nyemprot massa itu sebagai magma tuh. Makanya makin mengerut gitu ya. Orang tahu pertama kali ada kausalitas antara laut dengan gunung. Itu dari Jogja. Wah anjir keren banget gitu. Baru. Wah ini siapa tuh Lord Rangga gitu ya. Enggak, beneran. Karena orang-orang yang bawa gravimeter dari tahun 1960, kapal ekspedisi saintifik dari Amerika, Luciat dan Monsoon, itu tahu ketika dia ngambil sampel di daerah Laut Selatan, bahwa ada jalur tektonik antara Laut Selatan dengan Gunung Merapi. Orang Yogyakarta sudah memaknai itu dengan berkata bahwa ada hubungan antara Nyai Roro Kidul dengan penghuni Gunung Merapi. Kalau yang satu bergemuruh di laut, yang satu akan erupsi. Seperti itu. Kausalitas itulah yang kemudian memercikkan ide bagi para naturalis yang datang ke Nusantara bahwa sebenarnya dunia itu bukannya kulit jeruk yang mengering, tapi interaksi antar lempeng tektonik. Ini dibahas secara akademik bukan oleh
orang kita, tapi orang Glasgow University, teman saya Dr. Adam Bobet, dia bahas itu. This is not a child's play. This is serious stuff. Earth science began in Java. Wow. It's serious. It's not a myth. Tapi berapa banyak kita dengar narasi itu tuh? Nggak pernah. Mainstream. Kenapa? Karena science itu tidak netral. Science itu naratif driven. Jangan disangka science itu science atau mitos. Science is subjektif. Ya. Nah, saya balik lagi ke pertanyaan Mas Rian. Kenapa saya sedang dengan teman-teman dari dosen-dosen di Unpad, Monash, ITB, Nottingham itu sedang buat ensiklopedia epistemologi Sunda, namanya ensiklopedia Ki Sunda. Bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat. Itu kita bukunya akan tebal nanti segini nih kira-kira. Wow. Gitu ya. Ribuan halaman. Ribuan halaman ya. Kita akan mengemas epistemologi cara pandang kearifan kebijakan Sunda. Dari alamnya, Tatar Sunda, alam, gunung, laut, sungai, manusianya, ilmunya, teknologi, budidaya, pangan, agamanya, spiritualitasnya, cara dia memaknai jurisprudence, hukum, ya, cara dia memahami geomansi atau geologi seperti itu kita akan sajikan di situ. Ya. Dan aku dengarnya bangga banget, Mas. You should. Ya. Sangat bangga, dan ini aku mengalami juga sebenarnya karena di kampungku tuh Kabupaten Baru, Desa Lompok Tengah, mungkin sekitar 15 menit, lahir seorang perempuan namanya I Retna Kencana Coli Puji Arum Pancana Toa. Okay. Aku gak sengaja diceritakan sama kakek sebenarnya. Pas kecil, ini siapa sih nih cewek? Ketika aku telusuri, merinding. Yeah. Karena beliau yang ngebantu seorang misionaris dari Belanda buat mengumpulkan, menerjemahkan sebuah mahakarya epos dari yang kita tahu Sura Ilagaligo gitu. Sura Ilagaligo. Dan diakui oleh UNESCO juga, panjangnya 300.000 baris gitu, ngalahin Odyssey Yunani. Dan di situ kayak aku ngerasa dari tempat kecil gue aja gitu bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin dalam diamnya, dalam jangan-jangan juga kita nggak tahu bagaimana konteks di sana, tapi dia berhasil gitu, bikin akhirnya generasi sampai sekarang tuh tetap bangga gitu. Nah, dari situ kayak aku merasa akhirnya kayak setelah aku juga pelajari kayak ini, kenapa sih generasi muda hari ini efeknya kita kayak nggak terlalu kembali lagi membaca itu dan tidak terlalu melihat lagi bahwa ini sesuatu yang besar. Kayak cerita Ilagaligo kan itu banyak memang versinya di abad, ada yang bilang 8, 9, ada 15. Tapi di situ kayak dijelaskan bahwa udah kontrak sosial. Terus keseimbangan, harmonisasi antara manusia, alam dan spiritual. Kemudian baru di 2019 aku baca bukunya Rossi Braidotti dari Belanda, The Post-Human Knowledge. Dia baru bilang bahwa kita harus harmonis lah antara manusia, karena nggak bisa lagi manusia jadi titik sentral gitu. Dan dia ada fenomena juga yang nyambung dengan Mas Bagus. Dia bilang epokal amnesia, jadi lupa kolektif terhadap sebuah zaman. Nah, kira-kira apa penyebabnya sehingga kita bisa lupa kolektif semacam itu, Mas? Well, we're subject of colonialism. That's number one. Okay. Ya, jadi untuk cari dokumen itu sendiri sulit gitu loh. Jadi kalau mau tahu tentang Lagaligo itu juga harus ke Belanda. Gitu. Itu permasalahan praktis nomor 1 ya. Jadi kita, tapi kan nggak bisa terus-terus menyalahkan masa lampau ya, Mas ya. Saya coba mau cerita sedikit tentang relevansi. Maksudnya, saya takutnya banyak orang yang cuma merasa itulah 1,5 kali lipat dari Mahabharata. So what? It's just a myth. Okay, it's just a myth. What are you going to do about it? Nothing. Okay. Gini Mas ya, perkembangan filosofi di dunia Barat itu selalu bergumul dengan pertanyaan, what is a man? What is the nature of man? What is its ontology?
what is its epistemology? What is the purpose of life? Ya, dan dunia filosofi itu dibagi menjadi 3 nih, secara garis besar ya. Premodernitas, modernity, postmodernity. Orang yang belajar filosofi itu tahu itu. Dan dia selalu bergumul dengan the nature of man. Di zaman premodernitas, the nature of man itu adalah orang yang berdosa. Karena dia turunan dari Adam dan Hawa. Karena di barat itu adalah agama-agama monoteistik kan. Gitu. Jadi nature of man itu adalah makhluk yang berdosa. Epistemologi dia apa? Kitab suci. Dia tahu kebenaran dari baca kitab suci. Gitu. Tujuan hidupnya apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, itu sangat mempengaruhi cara hidup kepemerintahan pada zaman premodernitas. Di zaman modernitas, orang bukan lagi orang yang berdosa, tapi kaset kosong. Ya, kaset kosong yang lahir bisa di social engineering kan, begitu. Nah, itu babak modernitas di mana kitab suci digantikan oleh ilmu pengetahuan. Immanuel Kant dan kawan-kawan. Nature of Man itu masih Nature of Man adalah kaset kosong atau disebut tabula rasa dia bilang. Ya. Bukan yang joget-joget itu ya, tabula itu ya. Tabula rasa itu kaset kosong. Tabula gitu. Balik. Ya boleh-boleh ya. Nah, sistem kepemerintahan, epistemologi pada zaman itu tuh sangat-sangat berbeda. Itu zaman Renaissance tuh, gitu ya. Nah, postmodernis ini filosofi barat disingkat jadi 5 menit. Postmodernis itu menganggap manusia itu sebagai objek kolektif. Nggak penting lagi kamu lahir sebagai kaset kosong atau enggak. Yang penting adalah identitas grup kamu. Kamu warga keturunan, atau kamu kaum gay, atau kamu orang kulit hitam atau kulit putih. Yang penting adalah group identity. Kesamaan dari ketiga zaman ini adalah senternya adalah manusia itu sendiri. Human exceptionalism. Gitu ya. Bahwa manusia itu adalah master of the universe. Lepas dia orang berdosa, kaset kosong maupun produk dari grup kolektif. Tapi intisari dari filosofi itu adalah manusia adalah makhluk yang spesial. Alam itu ada untuk dieksploitasi. Oke? Nah, itulah yang membuat singkat cerita pergerakan-pergerakan yang kita kenali sebagai ekstraktif ekonomi. Gitu loh. Itulah secara filosofis yang menjustifikasi kenapa kita harus terus-menerus perkosa tanah, gitu loh. Nah, Cholik Puji, Ila Galigo itu menawarkan sebuah filosofi baru. Bahwa manusia itu bukannya makhluk berdosa, grup identity, kaset kosong. Manusia itu adalah mikrokosmos dari alam itu sendiri. Dijadikan untuk menjaga keseimbangan. Dia lahir dari pernikahan antara dunia bawah laut dengan dunia di atas laut. Mitos atau bukan tuh? Tentu aja mitos, poinnya bukan di situ. Poinnya adalah filosofi baru. Yang turunannya adalah cara kita memaknai bumi. Gitu loh. Cara kita merumuskan etik lingkungan. Seperti itu. Dan dunia sedang mencari itu karena sekarang kita punya masalah eksistensial namanya climate change. Kita hidup di zaman antroposen. Ya. Pertanyaannya secara filosofis adalah apakah alam, benda mati, binatang, tanaman itu punya hak atau tidak? Kita punya landasan filosofis itu dan leluhur kita sudah tahu, setidaknya leluhur kita di Sulawesi. Itu harusnya menjadi sesuatu yang kita tawarkan kepada dunia tentang bagaimana caranya mengajari orang memanggil alam semesta itu ibu. Seperti itu, feminin. Ya, tapi kita degradasi itu sebagai hanya semacam dongeng nenek moyang. It's a new philosophy. It's the answer to the climate crisis. Tapi karena kita selalu di otak kita terpatri sebagai objek kolonial, kita menganggap itu yang hal yang sangat mulia itu dikebelakangkan sehingga orang-orang Barat kemudian setelah mengotori dunia ini datang kembali mengajari kita bagaimana caranya memaknai alam semesta. Seakan-akan dia jagoannya. Gitu. Dia yang dinarasikan sebagai bangsa yang mengajari orang Indonesia bagaimana caranya menyelamatkan bumi. Leluhur kita sudah tahu. Narasi itu sangat penting, Mas. Orang digerakkan bukan karena jurnal paper.
bukan karena persamaan matematik. Orang digerakkan karena narasi. And we have the greatest narrative in the world. But we forget about that. So that's why Lagaligo itu sangat penting. Karena di dalamnya ada kosmologi, ada environmental ethics, dan yang paling penting juga ada proto-representative democracy. Orang tahu representative demokrasi dari mana sih? Bahwa harus ada dewan, harus ada parlemen, harus ada eksekutif. Orang taunya dari zaman Renaissance kan, abad keberapa itu? 17, Montesquieu dan segala macam. Lagaligo abad keberapa? 9. Ratusan tahun sebelum itu, dan dia udah tahu bahwa raja itu nggak berkuasa penuh, harus dipilih oleh dewan. Dia udah tahu itu. Gender itu bukan cuma 2, ada 5. Ada laki-laki, perempuan, laki-laki yang seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, dan ada biku di situ ya. Netral gender. Sekarang kita masih bergumul dengan LGBTQ+ segala macam. Lalu diajari bagaimana caranya kita menghargai feminin, menghargai LGBTQ. Kita udah tahu, leluhur kita udah tahu. Dia sedang mencari bentuk di sana. Kenapa? Karena monotheistic religion ala Barat itu selalu menganggap manusia eksepsional. Kita enggak.